Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada siang hari ini kita dijumpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Habib Mahdi Syahab. Insyaallah pada siang hari ini kita bakal buat konten ngobrol bingen. Ngobrol bingen ini Ustaz, masalah tentang cak mano Buya tuh di hadapan Ustaz masa-masa Buya hidup. Entah itu waktu pertama kali Ustaz ketemu, dari persahabatan yang memang benar-benar sahabatnya. Sebab pemirsa, kemarin waktu Buya sakit tuh Habib Mahdi inilah yang paling ngepot ngurusi Buya tuh. Kami be sampai alang ke sayangnya cek itu nah Habib Mahdi sama Buya. Nah, pada kesempatan hari ini langsung tak pakai lamu-lamu, kita dengar ke cerita Habib Mahdi. Waalaikumsalam. Kita apa lo? Cerita tentang Buya. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ustadz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri, Buya Inti itu memang banyak kenangan sama beliau itu, dan kenangan ini kenangan yang luar biasa yang tidak baca kita lupakan. Dan sepanjang perjalanan anak kenal sama beliau, banyak hal yang bisa anak dapatkan pelajaran dari pertemanan, persahabatan, dan juga berjalan bersama beliau dalam setiap segala hal. Dapat ilmunya, dapat pelajaran-pelajarannya, dapat pengalaman-pengalaman beliau. Dan beliau ini orangnya luar biasa, tidak pelit berbagi ilmu, tidak pelit bagi pengalaman. Dari satu sisi beliau kelihatan orang yang tegas, keras. Makanya beliau kalau ngomong itu tidak kata simpan-simpanan. Apa yang ada di hati diceploskan, dia sampaikan. Dan beliau, karakter beliau itu sama dengan abah, anak punya abah. Di keluarga kita memang kita diajarkan macam itu. Apa yang di hati keluar, daripada kita simpan-simpan, ya jadi penyakit. Dan apa yang hak, dia sampaikan hak. Yang benar dia sampaikan benar, yang salah dia sebutkan itu salah. Dan sepanjang perjalanan itu banyak hal Anda saksikan hal itu pada diri beliau. Karena kenal beliau ini dari sejak awal, mungkin Anda masih SMA waktu itu, beliau itu sudah dikenal Bilal. Karena Bilal Ma'asyiral. Jadi waktu itu peresmian pertama Masjid Darul Muttaqin, banyak orang menyebut waktu itu beliau masih muda, belum kawin mungkin. Siapa Bilal pertama di Masjid Darul Muttaqin? Akhirnya disepakati Bilal pertamanya Buya Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Dan situ ada baru tahu, oh ini fotonya, gayanya, oh ini uangnya. Setelah itu sempat ada pertemuan waktu itu, rapat persiapan. Ada di situ kenal. Tapi setelah itu ada banyak di luar, ada sekolah. Saat ada balik, waktu itu ada pertemuan para asatidz, dan beliau datang, ada hadir, beliau datang juga. Kemudian dari situ ngobrol, beliau kerakat. Dan beliau ini kalau ada yang baru balik, ada apa, pertama kalau tidak waktu yang datang, dia datang. Jadi beliau tidak gengsi walaupun sama orang yang lebih muda dari beliau. Ini yang mungkin kadang jarang dimiliki oleh orang zaman sekarang. Kadang ngasih lebih tua terus gengsi. Aku lebih tua dari kau, kau mesti yang datang sama aku. Nah, ini baru beliau tidak. Terus beliau memposisikan kita ini sebagai kawan. Padahal umur beliau lebih tua dari anak, 7 tahun selisihnya sama anak. Kemudian berjalan banyak hal. Beliau sering ngomong, nah ini macam ini macam ini.
Dan beliau bukan cuma dekat sama Ana, sama abah Ana dia dekat, bahkan sama ibu juga. Karena kami ini punya hobi sama. Sama hobi kami ini hobi makan. Kali makan ini tidak beda. Ya. Jadi kadang-kadang makan apa gitu lagi. Sebetulnya itu pintu untuk kita baca silaturahmi ketemu, dan di situ kita banyak pelajaran. Kadang-kadang beliau ngajar Senin Kemis itu ngajar di Lanugraha. Ya benar. Ya. Kayaknya betul puran. Anak ini galak dulu resan sama dia nih. Kalau dia ini kan galak ngomong budak gemuk. Itu kan umpamakan dirinya budak gemuk. Itu waktu pergi haji. Itu juga pengalaman yang luar biasa. Anda berangkat haji sama beliau 40 hari 40 malam. Banyak hal dari proses kita menjalani manasik sampai kemudian itu pun kebetulan Anda bisa belok sama beliau itu adalah satu hal yang luar biasa. Saat itu Anda sudah daftar, KBIH yang kepengen Anda beloi sudah penuh. Ternyata Anda pergi ke pusat informasi haji. Dari sana ngomong, aduh Habib yang masih kosong ini, KWI hanya satu Pikasuri, masih ada peluang 2 orang. Jodoh. Hari itu langsung ada telepon dari sana, Ustaz, Anda nak melok KWI itu, baca tak? Karena dari sini tak ambil izin kalau tanpa izin dari antum. Ahlan, jaturi, senangnya Anda masih melok aneh. Melok Anda sama beliau. Di situ beliau banyak nunjuk pelajaran. Jadi termasuk bagaimana beliau berbagi pengalaman. Ini kalau ini macam ini, kalau ngatur jamaah macam ini, mak mano nandoinyo, mak mano ngelari mengenali jamaah kita. Kalau jamaah hilang, mak mano kita ini, kalau paspornya ini macam ini. Jadi beliau ajar kaget di kalau ada di tahun depan tak baca itu berangkat. Jadi kita diajak sama beliau, dibagi ilmu dan didorong, dimotivasi untuk artinya supaya bagaimana membimbing jamaah. Karena beliau ngomong, ini bukan kita mencari yang lain, ini tanggung jawab kita dalam agama, jangan sampai jamaah kita salah. Dia ngaji sama kita dalam keseharian, bab sholatnya, bab zakatnya, bab puasanya, bab hajinya. Pasti mau di bab haji dia melok wong yang tidak bisa bimbing dia dengan benar dalam ibadah. Itu tanggung jawab. Makanya beliau luar biasa semangat. Jadi tidak ngerti motivasi lain sebetulnya. Mana ilmu yang ada di pundak beliau ini bisa beliau amalkan, bisa beliau ajarkan sama jamaah. Nah, beliau kalau undang nyemuk, kadang-kadang pakai nyemuk kayak nyemuk, kayak di undangan tet, jadi sikap gemuk, sikap bonset. Sampai ada istilah beliau tuh kalau sama Ustaz King tuh ngomong gandeng. Sampai di akhir umurnya Pak itu baru ngomong gandeng dulu foto gitu. Jadi saking beliau tuh hobi penesan. Jadi memang setiap kita jalan sama beliau 40 hari 40 malam itu bukan waktu singkat untuk Anda kenal dekat sama beliau. Dan setiap hari mungkin kadang-kadang kita di maktab kelakar, ngobrol sama jamaah, ada masalah, problem jamaah, mana nyari solusi dan lain-lain. Sampai kemudian balik, setiap beliau balik itulah kapan lagi kangen nih lah, duduk lakai segala macam diteleponan. Mana mau makan di mana saya ini gitu. Segala tet. Ibu masak apa? Dia sama ibu anak manjo. Jadi manjo itu walaupun kaget di depan, dia duduk di depan, ibu ada di dalam. Bu masak apa? Resep. Jadi memang beliau ini bisa masuk sama siapa baik. Bahkan wong yang mungkin kita anggap itu punya wibawa, punya apa, beliau baca menyesuaikan dengan siapa dia komunikasi. Bahkan kalau kita tengok hampir semua kalangan habaib pun kenal sama beliau, dari yang kecil, yang muda sampai yang tua. Pan ketemu ahlan, apa kabar Syahab? Ahlan, apa kabar? Tetap dia sapa wong siapapun itu. Kemudian setelah berlalu proses waktu, banyak hal beliau ini punya cita-cita, punya kepengenan, punya apa yang beliau idam-idamkan dari seluruh para asatidzah ini. Karena salah satunya dapat kita juga dari guru-guru kita, Ustaz Ali Martoyib, almarhum Kiai Haji Ali Martoyib. Beliau itu punya cita-cita, Pak Mano ada ittihadul mubalighin,
ada persatuan para dai. Dan Ustaz Taufik salah seorang yang sering dapat pesan itu, karena juga beberapa kali dimotivasi itu sampai akhirnya setelah melihat banyak hal di Palembang ini, di Sumatera Selatan ini, banyak hal yang kita saksikan perlu untuk kita duduk sama-sama. Beliau menginisiasi keberadaan Mas Puro. Jadi waktu itu ada Ustaz Solihin, ada Ustaz Taufik dan beberapa Ustaz yang lain. Tapi pertama beliau dulu berteleponan, kita buatlah dulu grupnya, masuklah dulu wong-wongnya. Beliau yang mengisyaratkan masuk ke fulan. Kenapa? Yang pertama beliau ngomong, wong ini pacak, kita ajak pacak, istilahnya masuk. Kalau kita ajak ngomong pelan-pelan, kita sesuaikan. Kemudian buat pertemuan setiap Kamis, setiap hari, komitmen. Setiap Kamis pagi kita ketemu. Dan itu komitmen beliau. Sampai sekarang. Sampai beliau sakit. Sampai saat beliau sakit. Setelah beliau dioperasi, sampai beliau sudah pakai CAPD, beliau tetap hadir. Bahkan di hari-hari terakhir beliau, sebelum beliau dirawat yang terakhir, beliau hadir. Beliau hadir, kemudian ngobrol, cerita bagaimana kondisi sakitnya, terus apa yang nggak dipersiapkan dan lain-lain sebagainya. Termasuk waktu itu tabligh akbar terakhir UAS, persiapan. Dan beliau termasuk yang insya Allah beliau akan niat hadir waktu itu. Benar. Tapi ternyata memang kondisi beliau tidak memungkinkan waktu itu. Dan banyak, jadi beliau punya ide-ide disampaikan di situ, dan ini yang saat ini kita rasakan manfaatnya. Jadi apa yang kita saksikan dari kalau sekarang ada lihat geliat dakwah yang luar biasa di Palembang ini, itu tidak lepas dari peran beliau. Jadi beliau itu memang wong yang ditunggu-tunggu bahkan oleh generasi muda kita. Kalau di pojok panggung itu, kalau di BKB itu, kalau kata Ustaz Taufik masih nunggu kalau Ustaz Taufik belum betul. Dan beliau dengan cara beliau tetap tidak berubah dimanapun beliau, itulah dia. Dan beliau ini punya talenta juga banyak. Hafalan beliau banyak. Dari mulai Qur'annya hafal, wirid-wiridnya luar kepala beliau hafal. Itu adalah rasakan waktu keluar di jalan. Kadang kita ke Masjidil Haram, baca surah Kahfi, macam hafal doa wirid-wirid yang diijazahkan oleh para habaib dan guru-gurunya, itu diamalkan sama dia. Terus beliau ini hobi main terbang, memiliki sholawatan, dan itu jadi hobi. Tapi itulah juga malam terakhir ada sama beliau. Mungkin ada rezeki waktu itu. Dia baca ya Rabbi bil Mustafa, dan beliau melok. Malam terakhir sebelum jam 2 beliau drop. Jam 2 malam. Jam 8, jam 9, antara jam 8 sampai jam 9. Karena masih komunikasi dan beliau masih merespon apa yang kita bacakan untuk beliau. Dan maka bagiannya hari terakhir itu luar biasa, dan menurut anak itulah bagaimana cara beliau kesehariannya. Jadi sampai hari-hari terakhir beliau masih ingat dengan wirid-wiridannya, dengan bacaan-bacaannya, dan beliau tetap setiap waktu beliau sakit selalu beliau ngomong raf'ud darajat, mudah-mudahan anak akan derajat, dan kemudian diampuni dosa-dosa anak berharap dengan sakit ini yang dapat kedudukan itu di sisi Allah dan lain-lain sebagainya. Jadi beliau tetap sabar dengan penyakitnya, dia rasakan itu, dan insya Allah ini jadi pelajaran buat kita semua. Jadi almarhum ini bagian kawan dulu, kakak senior yang banyak memberikan pelajaran buat anak,
Dan juga beliau ini tadi sebetulnya beliau ini keras, tegas, tapi di satu sisi beliau ini punya hati yang luar biasa. Kadang-kadang kita nak marah, beliau jangan. Menyesuaikan. Kadang-kadang kita ini kan kecil hati, jangan. Kalau kita macam ini kayaknya buyar kan. Jadi luar biasa. Banyak cerita beliau termasuk kakak Pak Mano, pengalaman beliau mandi ke jenazah 1.200 sekian. Ada berapa totalnya? Sekitaran 1000-an. 1.200-an. Jadi semua ada pengalaman. Pak Mano ini kalau bayi macam ini. Tapi beliau ini orang yang luar biasa nyimpen rahasia. Karena apa? Karena memang itu memang di jenazah harus. Tapi beliau cerita itu dalam syakal am, artinya dalam gambaran umum. Kadang-kadang kita ketemu model ini, kadang-kadang kita ketemu model ini, dan itu jadi pelajaran buat kita. Dan beliau kasih resep. Jadi kalau nggak ngetes, dia nggak tahu ini macam ini, apa tidak, macam ini atau tidak, nah ini caranya. Kali ini caranya. Dia tahu kita sama beliau. Sedetail itu. Sampai detail-detailnya beliau ajarkan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan semua amal-amal beliau ini terus berkesinambungan. Majelis-majelis yang beliau buat, terus juga apapun yang beliau, ide-ide beliau yang sudah berjalan saat ini tetap akan mengalir sama beliau. Majelis-majelis Mas Puro ini bagian dari hasanat, ya, amal baik beliau yang insya Allah jadikan ini terus semakin berjalan kegiatan-kegiatan dakwah ini semakin besar ganjaran beliau. Insya Allah. Dan Anda sempat bingung waktu beliau berapa kali beliau ngomong, karena kalau tinggal Anda minta di makam ketika Pak Ber tinggal tempat Anda. Ucap dia, saya pernah ngancap satu, saya pernah ngancap inti satu. Apalah beliau satu juga jadi sian satu. Anda lebih tenang di sana, kata apa? Lewat sini tempat kadang-kadang hubungan itu mencong-mencong, tidak rapi, tidak teratur, sampai nggak itu orang masuk ke jenazah, langkai hubungan. Ini pelajaran buat kita. Jadi betapa penataan itu penting. Banyak sekarang hubungan dibuat tapi tidak diatur. Kan kadang-kadang sudah ada hubungan, aku dibangun pula mengubah pucuk, ubah pucuk hubungan, buka pasang pucuk hubungan. Itu beliau wong yang sangat hati-hati itu masalah-masalah itu, masalah hak wong lain, masalah segala macam. Detail beliau sampaikan itu hati-hati, masalah amanat yang dibebankan di pundak-pundak kita. Beliau sering pesan itu, hati-hati berat, ini amanat berat, gitu. Selalu. Tapi tadi beliau milih ke Gelebek itu sempat buat Anda bingung. Tapi setelah hari H jenazahnya baru ada paham. Dapat jawabannya. Baru dapat jawaban. Kalau beliau dimakamkan di Palembang bisa lumpuh total. Masjidnya mana? Beliau termasuk orang yang kalau di Palembang dia, dan tidak nyusah ke uang, dan tidak ngepot ke uang. Kadang-kadang di majelis kan dia datang belakangan, duduk di belakang. Saya berepot. Kau ke depan tak kalah. Duduk situlah. Kayak bajunya kapan pas marhaban, lagi minyak wangi. Jadi dia nak ketemu sama guru-gurunya, sama habaib-habaib yang di depan, sama masyayikh yang di depan. Salah satu caranya itu minyak wangi. Ciri khas. Jadi orang tahu, satu topik datang. Jadi itu cara-cara beliau, humor beliau itu tidak mungkin baca kita lupakan, baca. Dan setiap penesanannya, omongan-omongan beliau itu ada hikmah-hikmah yang beliau ingin sampaikan. Jadi bukan cuma sekedar penesan-penesan tak intinya. Kadang-kadang kita zaman ini kan penesan, tapi cuma nak nyari tahu. Tapi kalau beliau tidak, karena omongan beliau itu apa adanya, maka itu kadang-kadang membuat menjadi ketawa. Apa yang beliau sampaikan itu lagi. Dan ini sampai hari-hari terakhir, ada pernah ngajak beliau ke Jakarta. Sudah beliau sakit, sudah pakai CAPD. Waktu itu ada yang ngantar ke Palembang.
Palembang, Jakarta. Termasuk anak punya kakak, kantor juga setelah itu. Jadi di 2 acara itu beliau berdaulat untuk ceramah. Padahal habaib banyak, kiai banyak, termasuk ulama-ulama besar di Jawa sana yang diminta ceramah beliau. Habaib-habaib kita, guru-guru kita minta yang ceramah satu. Karena yang mayoritas hadir orang Palembang. Alah ke beliau dengan ceramah, orang ketawa dengan ceramah beliau, senang tadi. Lama tidak dari bahasa ini. Ada yang nak lama tidak balik ke Palembang, ya alah ke jadi senang mereka. Dan itu pahala beliau yang juga itu ganjarannya berlipat-lipat. Itu khalus surur atau nyenangkan hati wong, menggembirakan hati wong lain, itu pahalanya kan besar. Dan beliau itu termasuk wong yang paling senang menyenangkan hati wong lain. Insyaallah mudah-mudahan beliau terus dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan murid-muridnya bisa terus meneruskan dakwahnya, terutama Rizky dan adik-adik. Insyaallah bisa meneruskan perjuangan beliau, melanjutkan dakwah beliau, menjaga apa yang selama ini sudah ada pada beliau, dari keistiqomahan, dari dakwah dan hal-hal lain yang beliau sudah lakukan, kebaikan-kebaikan beliau. Alhamdulillah, banyak kesan dan pesan lah dari Habib Mahdi buat kita, terkhusus ketika Buya masih hidup dulu. Sejarahnya panjang juga, dari haji bareng, kelakar bareng, sampai bahkan Buya tuh kalau di Habib Mahdi tuh Abah sama Umi Habib Mahdi mah Buya akrab, saking ke deket Buya tuh, Masya Allah. Kita juga tidak terpikir kan kalau berkawan tuh cuman sesama kita, ternyata tidak. Dari wongnya, keluarganya, mungkin dalam-dalam lagi Buya tuh paham mungkin saja dari Buya Dulu nah dulu bener kan. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk yang terakhir, pesan untuk kami sebagai generasi muda, ataupun pesan biar sebagai tolibul ilm tuh semangat terus di masa pandemi ini terkhususnya. Dan juga mungkin kalau ada ijazah yang bisa kami boleh Ustaz Jo terkhusus karena pribadi dan pemirsa juga bisa. Kalau pesan, kok cuma pesan apa? Jalan ke pesan beliau. Apa pesan beliau amalkan. Itu pesan anak. Kan banyak beliau sering pesan. Iya. Kalau anak tak kata ini, itu sudah beliau sering sampaikan. Tapi termasuk kan beliau pesan, kalau ada sakit jangan dibawa ke sini, jangan ini. Banyak beliau sudah sampaikan itu. Termasuk sama anak sering kita ingat kalau ada sakit ini, kalau ini. Alhamdulillah itu sudah dijalankan. Tinggal apa setelahnya. Jadi beliau mewariskan ilmunya. Nah, sekarang kita bagaimana bisa menerima warisan itu. Dan sebetulnya banyak ilmu beliau yang lain yang belum sempat diambil oleh kita. Nah, beliau banyak ngerti bidang-bidang ilmu, dan itu jadi seselan sebetulnya buat kita yang tidak sempat menggali. Tapi insya Allah berikan sama kita ganti-ganti beliau. Nah, itu amalan-amalan lain, ya apa yang beliau amalkan. Jadi apa yang beliau amalkan, salawat, azkar, aurat, dan beliau punya kitab banyak. Di rumah kan masih goboknya masih ada. Nah, tinggal kayak mana kitab itu bisa Rizky dan adik-adik juga berdaya. Karena beliau juga banyak nerima warisan dari kiai-kiai zaman dulu. Kiai-kiai itu tunjuk kitab sama beliau suruh baca. Nah, sekarang itu jadi tanggung jawab Rizky dan adik-adik untuk bisa meneruskannya. Dan mudah-mudahan insya Allah majelis beliau tetap jalan. Kalau ijazah, anak ini bukan biasa punya ijazah. Ijazah yang umum, artinya yang beliau juga tunjukkan ijazah, ada kata ijazah khusus. Jadi kita dapat ijazah dari guru-guru kita untuk ta'lim, ta'allum dan ta'lim. Artinya mempelajari ilmu dan menggali ilmu tersebut, membaca, saling mengingatkan, ijazah dalam dakwah di jalan Allah, mengamalkan wirid yang sudah, Ratibul Haddad, Ratibul Attas,
Ibnul Latif, Ibnul Sakram dan lain-lain sebagainya. Kalau yang itu ada dalam kitab Khulasatul Ibadat, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid juga membaca Maulid Dia Ulami dan lain-lain sebagainya dari apa yang diamalkan oleh salaf gitu. Jadi Anda tidak mengijazahkan, tapi Anda negosikan lagi apa yang dapat dari guru-guru. Alhamdulillah. Jadi dikit tapi bermanfaat, nyambung jadi sanadnya tuh tidak terputus. Untuk siapa baik, jadi siapa yang nak ngamal ke teruslah, ada apa-apa. Oke, mungkin ini baik yang bisa kita sampaikan Ustaz sama pemirsa. Dan juga jangan lupa tetap like, komen, share dan subscribe channel Ustadz Taufik Hasnuri yang pakai Q bukan pakai K. Banyak Ustaz sudah channel Buya nih Ustaz, tapi pakai K kalau. Tapi kalau officialnya yang Q. Ustaz ada YouTube? Atau Instagram langsung baik. Habib Mahdi Syahab, Habib Mahdi Muhammad Syahab, Habib masih Mahdi. dilihat di Instagram juga di DL Media. Di DL Media. Oke. Yang pasti kalau yang asli Ustadz Taufik Hasnuri ada rezekinya. Ya, nah. Mendapat rezeki bukan asli. Bukan official. Kalau yang asli pasti ada duplikatnya. Duplikatnya. Insyaallah. Oke, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.